Ada kerinduan yang halus, ringan dan mudah. Kerinduan yang datang saat semua berjalan baik, saat hari tenang, saat doa terasa nyaman. Namun ada juga kerinduan yang membakar, merobek, mengoyak dada seperti api yang tidak mau padam. Kerinduan yang membuat jiwa bangkit di malam hari, berjalan dalam gelap dan mencari kekasih meski tak tahu kemana arahnya. Maria Magdalena adalah gambaran jiwa yang seperti itu. Ia tidak menunggu terang untuk mencari Tuhan. Ia berangkat saat hari masih gelap. Ia tidak tahu harus berharap apa lagi setelah melihat salib dan kubur. Tetapi ia tetap datang, tetap mencari, dan tetap menangis. Cinta yang membakar seperti ini bukan cinta yang aman, bukan cinta yang berhitung. Ini adalah cinta yang nekat, cinta yang tidak peduli apakah pencariannya akan berhasil atau malah semakin menambah luka. Cinta yang berani berdiri di bawah salib, menyaksikan kegagalan menurut logika manusia, namun tetap tinggal di situ. Kalau kita bertanya mengapa Maria begitu terbakar dalam cintanya, karena ia tahu seperti apa rasanya disentuh oleh Tuhan di tempat terdalam dari luka. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Yesus mengusir 7 roh jahat dari dirinya. Ada yang menyebut ia pernah memiliki reputasi buruk, mungkin terkait dengan luka batin dan kerentanan tubuhnya. Siapapun yang pernah disentuh, disembuhkan, dan dikasihi pada tempat yang paling rapuh, tahu bahwa cinta kepada Tuhan itu bukan teori. Ia menjadi bara hidup di dalam dada. Maka Maria mencari Dia yang dicintainya, seperti kekasih dalam Kidung Agung yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini, yang bangun di malam hari, berkeliling kota, menembus gelap dan sepi karena hatinya tidak bisa tenang. Inilah misteri dari cinta sejati kepada Tuhan. Cinta itu tidak selalu menemukan Tuhan dengan cepat. Kadang Tuhan sengaja menyembunyikan diri agar kita belajar mencarinya lebih dalam. Kadang Tuhan melatih kita untuk tetap mencintainya, bahkan ketika yang kita temui hanyalah makam kosong. Maria menangis di depan kubur yang kosong, dan justru di situ ia dipanggil dengan namanya sendiri, Maria. Itulah saat di mana Tuhan yang selama ini ia cari ternyata lebih dekat dari yang ia bayangkan. Bukan karena ia berhasil menemukan Tuhan, tetapi karena Tuhan sendirilah yang lebih dahulu menemukan dia. Maka pada kesempatan ini kita bisa mengajukan refleksi untuk jiwa kita yang rindu untuk mencari Tuhan. Apakah aku hanya mencintai Tuhan ketika mudah dan nyaman, ataukah aku juga berani mencintai dalam gelap ketika kehilangan, ketika doa-doa kita seperti tidak terjawab? Apakah aku berani mencari Tuhan sampai ke kubur, walau itu berarti menghadapi duka dan kehilangan? Apakah aku siap untuk dicintai Tuhan pada bagian dari diriku yang paling terluka, paling malu untuk kubuka, paling rapuh seperti Maria yang diampuni dan dipulihkan? Saudara-saudari, kerinduan kepada Tuhan haruslah seperti api yang membakar, bukan seperti asap yang mudah hilang. Dan seringkali Tuhan menunggu kita di tempat yang paling kita takuti, di antara tangis, di antara kebingungan, dan di antara kehilangan. Di sanalah kita akan mendengarnya memanggil nama kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Saudara-saudari, seperti Santo Agustinus berkata, Engkau menciptakan kami bagimu ya Tuhan, dan hatiku gelisah sampai aku beristirahat padamu.